Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membawa lagu dari Kidung Pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan isi dari firman-Mu. Berkatilah kami, berikanlah kami hati yang mau untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaksana-pelaksana firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nas firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini tertulis dari Markus 16 ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perintah atau mandat yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bukan hanya ditujukan pada mereka saja, tetapi ke semua makhluk yang ada di dunia ini. Sebagai orang Kristen, tugas kita yang paling utama adalah bersaksi tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa menjadi seorang pengikut Kristus bukanlah hal yang mudah. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita akan dihadapkan banyak tantangan dan banyak rintangan dalam hidup ini. Ketika kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan, kita akan dihadapkan dengan pergumulan dan budaya-budaya yang akan memengaruhi kita dan mampu memperenggang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi, meski dengan tantangan-tantangan tersebut, kita akan semakin merasakan bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita adalah nyata. Saudara-saudara, janganlah menyerukan nama Tuhan ketika kita sedang menghadapi hal-hal berat dalam hidup. Namun ketika kita sedang berbahagia, kita lupa untuk mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Janganlah selalu mengeluh karena kita menghadapi segala tantangan-tantangan dalam hidup. Tuhan tidak memberikan cobaan di luar kemampuan kita. Tuhan memberikan kita tantangan karena kita akan diajarkan menjadi seorang yang kuat. Bersaksi tentang kebenaran isi firman Tuhan bukanlah harus menjadi seorang pelayan Tuhan, contohnya seperti pendeta, penatua gereja, Bible Pro, ataupun diakones. Namun, kita bisa melakukan hal-hal yang berguna bagi orang lain, melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Menjadi saksi-saksi Kristus yang kita lakukan adalah memberitakan kabar baik yang ada dalam isi Alkitab ini ke semua orang, melakukan hal-hal dalam keseharian dengan menerapkan apa yang ada dalam isi Alkitab ini, atau tidak menyimpang dari isi Alkitab ini. Saudara-saudara, seorang raja, seorang yang memiliki tahta tinggi di kerajaan sorga, dengan kerendahan hati, datang ke dunia ini menjadi seorang manusia dan menghapus segala dosa-dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. Sungguh luar biasa bukan kerendahan hati Tuhan Yesus? Ia sangat menyayangi kita umat manusia. Marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus. Namun, bukan berarti kita menjadi saksi Kristus karena kita ingin membalas budi, membalas kebaikan Tuhan Yesus kepada kita. Namun, yang harus kita tekankan dalam hati kita masing-masing bahwa kita menjadi saksi Kristus karena kita adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara, saat ini kita dihadapkan dengan tantangan yang sangat besar, yaitu kita dihadapkan dengan penyakit atau virus COVID-19. Keadaan saat ini benar-benar menguji kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan. Apakah kita mampu
untuk tetap percaya kepada Tuhan meski kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan tersebut, atau sebaliknya, bahwa kita akan berhenti mengikuti Yesus dan menjadi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu tergantung diri kita masing-masing. Namun, saya mengharapkan kita menjadi orang-orang yang selalu percaya kepada Yesus. Apapun keadaan yang kita hadapi, ketika kita berpegang teguh kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya ulangi bahwa Tuhan tidak memberikan cobaan kepada umatnya di luar keterbatasan kita. Jadi, jangan ragu untuk selalu percaya kepada Tuhan, apapun keadaan yang kita hadapi. Saat ini, perkembangan iptek dan kecanggihan sangat pesat dalam masyarakat. Namun, yang kita harapkan dan yang kita inginkan bukanlah kecanggihan-kecanggihan tersebut. Namun, mari kita semakin haus karena kebenaran dan firman Tuhan. Dan kecanggihan iptek tersebut bisa membuat kita menjadi saksi-saksi Kristus. Bagaimana caranya? Mari menyalurkan kabar-kabar baik melalui media sosial, melalui Android, melalui gadget yang kita miliki. Kita bisa berkomunikasi dengan semua orang dan membahas tentang isi firman Tuhan dengan saudara-saudara kita yang ada di luar negara kita atau yang berada dalam negara kita dengan melalui Android atau gadget yang kita miliki. Hal itu menjadi salah satu bukti bahwa kita adalah pengikut atau menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi, ketika kita bertanya, apa yang saya dapatkan ketika saya menjadi saksi Kristus dan menjadi orang yang percaya? Yang kita dapatkan adalah seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Alkitab, bahwa setiap orang yang percaya binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal di bumi maupun di sorga. Tetap semangat, jalani kehidupanmu dengan kasih karunia Tuhan. Mari selalu bersyukur dengan apa yang kita hadapi saat ini. Jangan mengeluh tentang hidup dan bertekunlah dalam doa. Apapun yang kita hadapi sekarang, jadilah pelajaran yang berharga dalam hidup. Amin. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu yang masih kami rasakan pribadi lepas pribadi sampai saat ini. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaksana-pelaksana firman-Mu. Jadikanlah kami menjadi saksi-saksi firman-Mu bagi dunia ini. Tuhan, ajarlah kami untuk mensyukuri apa yang ada dalam diri kami, untuk selalu tidak mengeluh tentang hidup yang kami jalani. Apapun yang tantangan yang sedang kami hadapi, kiranya Engkau yang selalu ada dalam kami, menyertai setiap kehidupan yang kami hadapi. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Hapuskanlah Tuhan agar kami layak menerima kasih dan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.